Selamat bertemu adik-adik mahasiswa, terutama mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2020A dan kelas 2020B Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat bertemu di semester yang baru. Nah, pada semester ini kita akan mengikuti perkuliahan konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia. Untuk pertemuan pertama ini, adik-adik, saya akan bahas dua hal utama ya. Yang pertama nanti saya akan bahas tentang tujuan dan ruang lingkup perkuliahan konsep dasar bahasa dan sastra, dan juga yang kedua nanti saya akan bahas tentang sistem penilaian dalam perkuliahan ini. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Baik adik-adik, untuk tujuan perkuliahan dari konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia ini, mahasiswa diharapkan nanti mampu menguasai konsep dasar bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki keterampilan berbahasa Indonesia baik secara lisan dan secara tertulis. Untuk ruang lingkup perkuliahan ini nanti kita akan belajar beberapa bab ya. Di sini terdiri dari belasan bab. Untuk bab yang pertama kita akan belajar tentang hakikat bahasa manusia. Nanti kita akan mempelajari 7 sifat dasar bahasa manusia. Lalu pada bab berikutnya kita akan belajar tentang sejarah bahasa Indonesia, tentang lahirnya bahasa Indonesia, asal-usulnya dan sebagainya, seperti itu. Kemudian pada bab yang ketiga kita akan bahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Lalu bab berikutnya kita akan belajar tentang berbagai ragam bahasa Indonesia ya, dan klasifikasinya. Kemudian kita juga akan bahas tentang ejaan bahasa Indonesia, lalu fonologi, morfologi, kemudian kalimat. Kita akan belajar tentang bagian-bagian kalimat, struktur kalimat, fungsinya, dan jenis-jenis kalimat. Lalu kita juga akan belajar pada bab tersendiri tentang kalimat efektif ya. Kemudian belajar tentang wacana, kemudian tentang pengembangan karangan, lalu semantik dan perkembangan sastra Indonesia. Nah, itu dia beberapa hal yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini nanti. Lalu adik-adik di rumah, adapun sistem penilaian dari perkuliahan ini itu berdasarkan aturan di kampus kita ya. Jadi terdapat beberapa aspek penilaian dalam menentukan nilai akhir. Yang pertama itu tugas. Tugas itu 20% ya. Jadi nanti setiap pertemuan nanti kita ada tugasnya. Lalu berikutnya yang pertama tadi tugas 20%. Kemudian yang kedua penilaian lain-lain 20%. Artinya selain tugas begitu. Misalnya tentang kedisiplinan mengumpulkan tugas seperti itu ya. Intinya hal lain-lain selain tugas itu. Kemudian 20%-nya UTS. Artinya ambil 20% dari nilai UTS yang kamu peroleh begitu. Lalu UAS-nya 40%. Saya ulangi kembali, nilai tugasnya 20%. Kemudian penilaian lain-lainnya 20%, untuk UTS-nya 20%, dan UAS-nya 40%. Itu dia ya. Dari 4 aspek itu nanti kita akan memperoleh nilai akhirnya. Begitu. Lalu saya tegaskan kepada kalian bahwa
Untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini masih di kampung, harapannya saya kalian bisa mengerjakan tugas dan saya tidak akan mengakomodir mahasiswa yang tidak mengikuti aturan dalam perkuliahan ini. Nanti saya akan memberikan beberapa aturan atau jadwal-jadwal pengumpulan tugas dalam setiap minggu, karena nanti pada setiap pertemuan kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugas-tugas ini memiliki jadwalnya, artinya kita tidak bebas, maksudnya mengumpulkan tugas itu tidak semau kita, ya. Seperti itu. Kemudian diharapkan karena banyak adik-adik mahasiswa yang berasal dari kampung yang tidak jaringannya kurang bagus. Itu harapannya kalian yang merasa diri berasal dari kampung yang jaringannya kurang bagus, diharapkan bisa kembali ke Kota Ruteng, ya, supaya akses jaringannya itu nanti lancar begitu, sehingga pengerjaan tugas dan urusan perkuliahan juga lancar. Sekali lagi, saya tidak akan mengakomodir kalau misalkan ada alasan tentang jaringan di kampung yang kurang bersahabat. Oke, adik-adik kelas 2020A dan 2020B PGSD, itu dia hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan pertama ini, ya. Saya berharap kalian selalu mengerjakan tugas dan mengupdate berbagai informasi tentang perkuliahan. Artinya jangan sampai ada yang hilang kabar atau ada yang cuek dengan tugas-tugas. Saya pikir bukan hanya dengan perkuliahan KDBS, ya, atau harapannya dengan semua mata kuliah yang kamu ikuti, gitu. Oke, itu saja hal yang bisa saya jelaskan kali ini. Misalkan ada hal yang kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Karangan, lalu semantik dan perkembangan sastra Indonesia. Nah, itu dia beberapa hal yang akan kita pelajari dalam perkuliahan ini nanti. Lalu adik-adik di rumah, adapun sistem penilaian dari perkuliahan ini itu berdasarkan aturan di kampus kita, ya. Jadi terdapat beberapa aspek penilaian dalam menentukan nilai akhir. Yang pertama itu tugas. Tugas itu 20%, ya. Jadi nanti setiap pertemuan nanti kita ada tugasnya. Lalu berikutnya, yang pertama tadi tugas 20%. Kemudian yang kedua, penilaian lain-lain 20%. Artinya selain tugas. Begitu, misalnya tentang kedisiplinan mengumpulkan tugas, seperti itu, ya. Intinya hal lain-lain selain tugas itu. Kemudian 20%-nya UTS. Artinya ambil 20% dari nilai UTS yang kamu peroleh, begitu. Lalu UAS-nya 40%. Saya ulangi kembali, nilai tugasnya 20%, kemudian penilaian lain-lainnya 20%, untuk UTS-nya 20%, dan UAS-nya 40%. Itu dia, ya. Dari 4 aspek itu nanti kita akan memperoleh nilai akhirnya, begitu. Lalu saya tegaskan kepada kalian bahwa untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini masih di kampung, harapannya saya kalian bisa mengerjakan tugas dan saya tidak akan mengakomodir mahasiswa yang tidak mengikuti aturan dalam perkuliahan ini. Nanti saya akan memberikan beberapa aturan atau jadwal-jadwal pengumpulan tugas dalam setiap minggu, karena nanti pada setiap pertemuan kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugas-tugas ini memiliki jadwalnya, artinya kita tidak bebas, maksudnya mengumpulkan tugas itu tidak semau kita, ya. Seperti itu. Kemudian diharapkan karena banyak adik-adik mahasiswa yang berasal dari kampung yang tidak jaringannya kurang bagus. Itu
harapannya kalian yang merasa diri berasal dari kampung yang jaringannya kurang bagus diharapkan bisa kembali ke Kota Ruteng ya, supaya akses jaringannya itu nanti lancar begitu, sehingga pengerjaan tugas dan urusan perkuliahan juga lancar. Sekali lagi saya tidak akan mengakomodir kalau misalkan ada alasan tentang jaringan di kampung yang kurang bersahabat. Oke, adik-adik kelas 2020A dan 2020B PGSD, itu dia hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Saya berharap kalian selalu mengerjakan tugas dan mengupdate berbagai informasi tentang perkuliahan. Artinya jangan sampai ada yang hilang kabar atau ada yang cuek dengan tugas-tugas. Saya pikir bukan hanya dengan perkuliahan KDBS ya, atau harapannya dengan semua mata kuliah yang kamu ikuti gitu. Oke, itu saja hal yang bisa saya jelaskan kali ini. Misalkan ada hal yang kalian tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.